Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. آمين. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kita ini di nomor 16 perkataan Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Burhanul Muayyad. Beliau mengatakan iyyaka wal qawla bil wahdati allati khada biha ba'dul mutasawwifati iyyaka wasyataha فإن الحجاب بالذنوب أولى من الحجاب بالكفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Saya terjemahkan dahulu secara harfiah, nanti kita jelaskan. Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i Al-Kabir rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu berkata, iyyaka, hindari olehmu, jauhi olehmu, wasyatha, iyyaka wal qawla bil wahdati, hindari olehmu dari berkata-kata dengan al-wahdah. Yang dimaksud adalah keyakinan rusak yang menetapkan kesatuan Allah dengan alam ini atau dengan makhluknya, yang disebut dengan wahdatul wujud, kesatuan wujud antara Allah dengan ciptaannya. Allati khada, yang telah terjerumus, biha, dengannya al-wahdah, ba'dul mutasawwifati, oleh sebagian orang-orang yang mengaku ahli tasawuf. Iyyaka, hindari olehmu, wasyatah, akan asyatah, yaitu kata-kata sesat, mengungkapkan isi hati yang melampaui daripada at-tahaddus bi ni'matillah, seperti berkata-kata ana Allah, aku adalah Allah, atau mengatakan ma fi jubbati illallah, tidak ada apapun dalam jubbahku ini kecuali Allah, dan berbagai ungkapan lainnya daripada kata-kata syatah. Hindari demikian itu. Fa innal hijaba bizzunubi, maka sesungguhnya tertutup dengan dosa, terhijab atau tertutup dengan sebab dosa, aula, itu lebih utama, minal hijabi bil kufri, dari terhijab dengan kufur. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni oleh Allah, ayyushraka bihi, untuk disekutukan dengannya Allah. Wa yaghfiru, dan mengampuni oleh Allah, ma duna dzalika, apa yang selain itu kufur, liman yasha, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Sebelum saya membahas apa yang dimaksud oleh perkataan Al-Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kandungan makna ayat ini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Manusia itu, ini dari pembahasan paling awal dari atas, manusia itu terbagi kepada dua, ada yang mukmin dan ada yang kafir. Tentu
Bangsa jin juga sama. Jin ada yang mukmin, ada yang kafir. Mereka yang kafir dan mati dalam keadaan kufurnya, maka tempat mereka di akhirat adalah neraka. Selamanya kekal di dalam neraka tanpa penghabisan. Siapa itu orang kafir? Orang kafir itu siapapun selain orang muslim. Orangnya siapapun, agamanya apapun. Selain Islam, agamanya, maka disebut bukan orang muslim. Nah, seorang yang bukan muslim atau disebut dengan kafir, maka tempatnya di akhirat nanti adalah neraka. Kemudian yang muslim, bagian yang kedua, yaitu muslim. Nah, muslim terbagi dua. Satu, muslim, mukmin, ahlut ta'ah, al-atqiya, orang-orang pelaku taat daripada orang-orang bertakwa, orang-orang saleh. Maka tempat mereka di akhirat nanti adalah di surga, langsung masuk surga. Tanpa terlebih dahulu masuk ke neraka, tetapi langsung masuk surga. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihina ma la 'ainun ra'at wa la udhunu sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Telah disiapkan oleh aku, kata Allah, bagi hamba-hambaku yang soleh, ma la 'ainun ra'at, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, dan tidak pernah dilihat oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia, yang dimaksud daripada kenikmatan surga. Lalu orang mukmin yang kedua, saya ulang lagi dari atas, manusia terbagi dua, satu mukmin, satu kafir. Yang kafir tempatnya di neraka. Lalu yang mukmin terbagi dua. Ada mukmin saleh, ahlut ta'ah, al-atqiya, as-salihun, maka tempat mereka di akhirat langsung masuk surga. Yang kedua, orang mukmin fasik. Orang mukmin fasik, ahlul kabair, pelaku dosa-dosa besar. Nah, orang mukmin ahlul kabair ini terbagi kepada dua bagian. Kelompok pertama, ahlul kabair minal mukminin, itu para pelaku dosa besar, pelaku maksiat daripada orang-orang mukmin yang mereka itu mati dalam keadaan bertaubat. Dalam keadaan bertaubat daripada dosa-dosanya tersebut. Maka tempat mereka di akhirat nanti langsung masuk surga tanpa terlebih dahulu ke neraka. Mudah-mudahan umpama kita masuk dalam golongan ini, artinya termasuk mungkin ahlul kabair, di mana dosa kita banyak. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan bertaubat dan langsung masuk ke surga. Amin. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "At-taibu minaz dzanbi kaman la dzambalahu." Orang yang bertobat dari dosanya, maka seakan dia tidak punya dosa. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, "Wa man taba taballahu alaihi." Siapa yang bertobat, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, ini yang pertama, orang mukmin ahlul kabair yang mati dalam keadaan bertobat. Yang kedua, orang-orang mukmin ahlul kabair, orang-orang fasik, dosa mereka banyak dan mereka mati tanpa taubat, dalam keadaan tanpa bertaubat darinya. Nah, orang-orang mukmin golongan kedua ini yaitu ahlul kabair, orang-orang fasik yang mati tanpa taubat, terbagi kepada dua golongan kembali. Yang pertama adalah mereka yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Walaupun dosa mereka banyak dan mati tanpa taubat darinya. Nah, jadi ada segolongan orang-orang mukmin yang mereka itu orang-orang fasik dan mati dalam keadaan tanpa taubat daripada dosanya, mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah dengan dalil ayat ini. Firman Allah dalam Al-Quran, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Allah mengampuni selain dosa syirik bagi orang yang dia kehendaki.
Nah, cuman siapa-siapanya tentu kita tidak tahu. Karena dalam ayat ini disebutkan liman yasha, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Lalu kelompok yang kedua, orang mukmin fasik yang mati tanpa taubat daripada dosa-dosanya, tidak diampuni oleh Allah pada dosa-dosanya tersebut, sehingga mereka masuk ke dalam neraka. Namun demikian mereka tidak kekal di dalam neraka, pada akhirnya mereka akan dikeluarkan dari api neraka dan dipindahkan ke surga. Dengan dalil banyak ayat Al-Quran dan beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya sabda Rasulullah, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin minal iman. Akan keluar dari api neraka orang yang berkata la ilaha illallah dan dia punya iman dalam hati. Artinya orang mukmin dalam keadaan apapun di akhirat nanti, sekalipun banyak membawa dosa, dosa besar sekalipun, dan seandainya dia harus ke neraka, namun pada akhirnya dia akan dikeluarkan dari api neraka dan dipindahkan ke surga. Masya Allah. Jadi iman itu nikmat besar. Jadi orang mukmin itu dalam keadaan apapun di akhirat nanti, pada akhirnya akan dikeluarkan dari neraka. Walaupun dia masuk ke dalam neraka tersebut, dia tidak akan dikekalkan di dalamnya selamat. Nah, jadi pembagiannya seperti itu. Saya ulang dari atas. Jadi orang itu atau manusia itu terbagi pada dua bagian. Ada yang kafir dan ada yang mukmin. Tidak ada pertengahan antara kafir dan mukmin. Karena itu jangan membuat istilah baru, karena ada sebagian orang mengatakan setengah mukmin atau setengah kafir. Itu istilah rusak. Tidak ada yang setengah-setengah dalam hal ini. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min." Allah yang menciptakan kalian. Maka di antara kalian ada yang kafir dan ada yang mukmin. Sehingga tidak ada pertengahan antara keduanya. Disebut tidak mukmin juga tidak kafir. Bukan mukmin juga bukan kafir. Nah, ini istilah rusak. Tidak benar. Seperti apa yang diungkapkan oleh dahulu kelompok Mu'tazilah. Mereka mengatakan terhadap pelaku maksiat la mukmin wala kafir. Bukan mukmin tapi juga bukan kafir. Kata mereka apa yang disebut dengan istilah al-manzilatu bainal manzilatain. Nah, ini pendapat rusak, tidak benar. Nah, saya ulang lagi dari atas. Jadi manusia terbagi dua, ada mukmin, ada kafir. Kafir di akhirat tempatnya di neraka, kekal selamanya tanpa penghabisan. Tambahan sedikit. Apa perbedaan kekalnya surga dan neraka dengan kekalnya Allah? Jawab. Kekalnya Allah disebut dengan baqaun zatiyun. Ay la syai'a awjabalahu zalika. Kekalnya Allah adalah kekal dengan zatnya. Artinya Allah dengan sifatnya tersebut, sifat baqa'nya tersebut pada zatnya adalah sifat yang baginya adalah sifat azaliyatun abadiyah, tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Tidak ada yang menetapkan sifat kekal tersebut baginya. Sementara kekalnya surga dan neraka adalah karena dikekalkan oleh Allah. Juga surga dan neraka itu memiliki permulaan karena dia makhluk Allah, diciptakan oleh Allah. Sehingga beda kekalnya surga dan neraka. Jadi surga dan neraka itu kekal karena dikekalkan oleh Allah. Adapun Allah kekal karena sifat Allah demikian adanya. Tidak ada apapun yang menetapkan sifat kekal tersebut baginya. Kembali lagi. Manusia terbagi dua. Satu kafir. Satu yang kedua mukmin.
Nah, yang pertama, kafir yang ke tempatnya di akhirat adalah di dalam neraka kekal selamanya tanpa penghabisan di dalamnya. Lalu yang kedua adalah mukmin. Orang mukmin terbagi dua, orang-orang soleh dan orang-orang pelaku maksiat, pelaku dosa-dosa besar, di mana dosa mereka lebih banyak daripada kebaikannya. Nah, orang-orang mukmin soleh, ahlut taqwa, orang-orang soleh bertakwa, tempat mereka di akhirat adalah langsung di surga tanpa terlebih dahulu masuk ke neraka. Nah, kemudian yang kedua, orang-orang mukmin fasik, ahlul kabair, terbagi kepada dua. Satu golongan dari mereka, satu kelompok dari mereka yang mati dalam keadaan bertaubat. Mukmin, fasik, mati dalam keadaan bertaubat. Maka nanti tempatnya di akhirat langsung masuk surga. Mudah-mudahan kita dalam termasuk golongan ini. Atau kalau bisa mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang saleh yang langsung masuk ke surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, orang-orang mukmin fasik yang mati dalam keadaan bertobat ini, maka tempat mereka adalah langsung masuk surga. Kemudian kelompok yang kedua, orang-orang mukmin fasik yang mati tanpa taubat darinya. Nah, kelompok kedua ini terbagi kepada dua bagian lagi. Sebagian daripada mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah, sebagian lainnya tidak diampuni. Mereka yang diampuni maka tempatnya langsung masuk surga. Walaupun dosa-dosanya besar. Mudah-mudahan kita masuk golongan ini. Yang penting mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, juga keluarga kita, kerabat kita, saudara-saudara kita, langsung masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang kedua, orang-orang mukmin yang fasik mati tanpa taubat, tidak diampuni dosanya dan mereka masuk ke neraka. Namun demikian mereka akan keluar dari neraka karena imannya tersebut dan kemudian dipindahkan ke surga. Nah, inilah yang dimaksud dengan makna firman Allah, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dosa kufur itu tidak diampuni oleh Allah. Mutlak. Tidak diampuni oleh Allah. Orang yang mati dalam keadaan kufur, tempatnya langsung neraka. Atau tempatnya di neraka. Lalu firman Allah mengatakan, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Dan Allah mengampuni dosa yang selain dosa kufur. Liman yasha, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini yang dimaksud liman yasha di sini memberikan makna bahwa ada orang-orang mukmin fasik walaupun dosanya banyak. Tetapi dia tetap kategorinya mukmin, bukan orang kafir. Mukmin walaupun dosanya banyak, dosanya besar, ada sekelompok dari mereka yang diampuni pada dosa-dosanya tersebut dan kemudian langsung dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini yang dimaksud yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, rekan-rekan sekalian, kufur itu kufur itu ada dua model. Satu yang disebut dengan kufur syirik, yang kedua kufur ghairu syirik. Kufrun syirkun, yang kedua kufrun ghairu syirkin. Kufrun syirik jelas menyekutukan Allah seperti menetapkan adanya Tuhan kepada selain Allah, menetapkan adanya sekutu, kesamaan, keserupaan bagi Allah, menetapkan bahwa Allah memiliki bentuk dan ukuran menyerupai manusia atau ciptaan-ciptaan lainnya, makhluk-makhluk lainnya. Nauzubillah. Itu namanya kufur syirik. Yang kedua, kufur ghairu syirik. Ada kalanya terjadi karena perbuatan, ada kalanya terjadi karena perkataan. Jadi kufur bukan karena syirik. Ada bentuknya. Seperti apa? Karena sebab perkataan seperti mereka yang mencaci maki Allah, mencaci maki syariat Islam, mencaci maki hukum-hukum Islam. Ada kalanya karena perbuatan, seperti orang yang sengaja misalkan menginjak-injak Al-Quran.
Na'udzubillah. Nah, jadi kufur itu ada kufur syirik, ada kufur ghairu syirik. Nah, rekan-rekan sekalian, kembali kepada perkataan Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i. Beliau berkata, "Iyyaka wal qawla bil wahdati allati khada biha ba'dul mutasawwifah." Hindari olehmu dari keyakinan rusak berkata-kata atau berkeyakinan dengan apa yang disebut dengan al-wahdah atau wahdatul wujud. Keyakinan rusak mengatakan bahwa Allah menyatu dengan alam ini. Na'udzubillah. Keyakinan demikian itu lebih buruk kekufurannya, lebih keji kekufurannya dibanding kekufuran orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi, dan orang-orang Nasrani. Mengapa? Karena keyakinan rusak ini menetapkan bahwa Allah menyatu dengan alam ini sehingga tidak lagi terbedakan mana Allah, mana ciptaannya. Na'udzubillah. Maka perkataan yang mengatakan bahwa segala sesuatu adalah Allah, ini adalah perkataan seorang yang rusak akidahnya, telah jatuh dalam kekufuran. Keyakinan inilah sesungguhnya yang diperangi oleh para ulama kita, para ahli tasawuf sejati. Seperti Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i ini yang mengungkapkan kata-kata tersebut itu tadi yang kita baca. Termasuk juga itulah keyakinan rusak yang diperangi oleh Al-Imam As-Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Juga yang diperangi oleh para ahli tasawuf terkemuka lainnya. Oleh Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Oleh para imam ahli tasawuf terkemuka sebelumnya seperti Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Yang bahkan merupakan pemimpin para ahli tasawuf di masanya. Kemarin sudah kita bahas perkataan beliau mengatakan lau kuntu hakiman laqata'tu ra'sa kulli man yaqul la mawjuda illa Allah. Seandainya aku seorang hakim, maka sungguh akan aku penggal orang yang berkata tidak ada yang mawjud, tidak ada yang ada kecuali Allah. Sehingga dia berkeyakinan bahwa segala apapun yang ada ini adalah Allah. Orang yang berkata semacam ini, kata Imam Junaid, seandainya saya seorang hakim, akan aku penggal lehernya. Mengapa? Karena ini orang dihukumi murtad, kafir, dan hukum orang murtad itu dipenggal lehernya. Dasar ajaran Islam seperti itu. Artinya rusak akidahnya orang tersebut. Nah, waspadai rekan-rekan sekalian apa yang diungkapkan oleh Ar-Razi Hashim dalam beberapa kesempatan atau cukup banyak kesempatan dia mengatakan bahwa Allah menyatu dengan alam ini. Na'udzubillah. Bahkan dia mengatakan apa yang disembah oleh orang-orang non-muslim pada hakikatnya juga adalah Allah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Orang berkeyakinan semacam ini dihukumi kafir. La syakka fi kufri. Tidak diragukan lagi kekufurannya. Bagaimana dia menamakan sesembahan orang kafir sebagai Allah? Hasbunallah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Al-Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i sudah beratus tahun yang lampau, hampir 1000 tahun yang lampau, atau sekitar 900 tahun yang lampau. Beliau sudah mengatakan bahwa keyakinan rusak ini seringkali diungkapkan, dibawa, dipropagandakan oleh orang-orang yang mengaku dirinya ahli tasawuf. Padahal sesungguhnya dia jauh dari tasawuf. Tidak paham akidah. Akidahnya rusak. Dari dahulu, dari zaman ke zaman, sudah beratus tahun. Dan bahkan di zaman sekarang ini persis seperti itu. Orang yang bernama Ar-Razi Hashim mengaku dirinya ahli tasawuf. Lalu dia menebarkan akidah wahdatul wujud. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Iyyaka wasyabha. Lanjut.
kembali kepada perkataan As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Beliau mengatakan, iyyaka wasyatha, dan hindari olehmu kata-kata syatah. Kata-kata syatahat itu kata-kata rusak, mengandung kesesatan-kesesatan seperti mengatakan ana Allah, aku adalah Allah, atau mengatakan Allah menyatu dengan tubuh saya, dalam istilah Jawa manunggaling kaula Gusti. Nauzubillah. Atau mengatakan tidak ada apapun dalam jubahku ini kecuali Allah. Dia menamakan dirinya adalah Allah. Nauzubillah. Yang disebut dengan keyakinan hulul. Nah, ungkapan-ungkapan syatahat semacam itu adalah kekufuran. Nah, jadi Al-Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifai dalam pernyataannya ini mengungkapkan dua kalimat yang wajib kita hindari, karena dua kalimat ini adalah kekufuran. Jangan sampai mati dalam keadaan membawa dua perkara ini. Yang pertama apa? Al-wahdah. Yang kedua dengan perkataan apa? Al-hulul. Atau kata-kata syatah yang berisi kekufuran-kekufuran. Na'udzubillah. Jangan sampai terjadi pada diri kita seperti itu. Al-Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifai mengatakan apa? Sesungguhnya seseorang dia mati dalam keadaan membawa dosa, itu jauh lebih utama. Dia mati dalam keadaan membawa dosa, tetapi membawa iman yang benar, akidah yang lurus. Itu jauh lebih utama daripada orang yang dia mati dengan membawa keyakinan wahdatul wujud ini. Membawa akidah hulul ini. Sering mengungkapkan kata-kata syatahat semacam ini. Mengapa? Karena akidah hulul adalah akidah kufriyah, akidah kufur. Seseorang yang dia berkeyakinan kufur, lalu mati dalam keadaan kufurnya, maka dia bersama orang-orang kafir. Tidak ada gunanya sedikit pun di dunia ini dia mengaku dirinya muslim atau bahkan mengaku dirinya seorang ahli tasawuf. Tidak ada gunanya di dunia ini dia mengaku dirinya menggembar-gemborkan ajaran-ajaran tasawuf, tapi kemudian dia meyakini bahwa Allah menyatu dengan alam ini. Na'udzubillah, na'udzubillah. Walaupun ini orang memakai imamah besar, walaupun kemana-mana dia membawa tasbih, walaupun banyak ceramahnya di YouTube, sering mengkaji kajian-kajian tasawuf, kalau dia berkeyakinan bahwa Allah menyatu dengan alam ini, sehingga tidak terbedakan lagi mana Allah, tidak terbedakan Allah dengan makhluknya, Allah dari makhluknya, atau mengatakan Allah menyatu dengan tubuh manusia, ini orang rusak akidahnya, bukan orang muslim. Inilah yang diperangi oleh para ulama kita, para ahli tasawuf sejati. Dan inilah yang diungkapkan oleh Sayyid Ahmad Ar-Rifai, di mana beliau betul-betul memerangi akidah rusak, hulul, dan wahdatul wujud ini. Bagaimana para pengikut beliau, As-Sadah Ar-Rifaiyah, orang-orang terkemuka, orang-orang terhormat, orang-orang mulia dalam tarekat Ar-Rifaiyah ini sangat giat memerangi dua akidah rusak tersebut, akidah hulul dan wahdatul wujud. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, akidah tauhid yang wajib kita yakini, yang hal ini merupakan keyakinan para ulama kita, keyakinan Rasulullah dan para sahabatnya, adalah Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah yang menciptakan manusia. Tidak boleh dikatakan Allah bertempat pada manusia. Allah yang menciptakan alam ini, mengadakan alam ini, maka tidak boleh dikatakan Allah bertempat atau menyatu dengan alam ini. Allah yang menciptakan arash, tidak boleh dikatakan Allah bertempat atau bersemayam di atas arash. Allah yang menciptakan tempat dan arah, maka Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah.
Inilah akidah Rasulullah, inilah akidah seluruh para nabi Allah. Di atas keyakinan firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Ya Allah tidak menyerupai segala apapun. Wallahu a'lam bishawab. Baik rekan-rekan sekalian dirahmati Allah, saya kira untuk pertemuan sore ini sampai di sini. Mudah-mudahan walaupun ringkas memberikan manfaat. Hadanallah yakum ajma'in. Alhamdulillah. Seperti biasa rekan-rekan mohon sebelum pengajian atau sebelum kita masuk ke ruang, bagusnya di share dulu linknya supaya yang lain-lain bisa ikut. Rokan Hilir hadir, alhamdulillah. Riau hadir. Duren Sawit hadir. Duren Sawit. Rokan Hulu, Bengkalis, Aceh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cilengsi hadir, Ustaz Tasrif. Wah. Mana yang lain ini, Ustaz? Cirebon. Wah, ada Cirebon. Kalimantan, mana Kalimantan? Ibu, ini ada pertanyaan. Saya bahas sedikit. Bagaimana tentang saya Siti Jenar? Begini. Sejarah yang dicatat yang dicatatkan sejarah hingga sekarang ini bahwa Wali Songo telah menetapkan hukuman bagi Siti Jenar atas kesesatannya. Itu sudah lebih dari cukup sebenarnya. Jangan memperdebatkan seperti ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Siti Jenar itu dibunuh karena ada alasan-alasan tertentu seperti mereka yang mengatakan karena ada latar politis misalkan. Mengatakan karena popularitasnya telah mengalahkan Wali Songo. Nauzubillah. Itu tuduhan rusak gitu. Bagaimana Wali Songo yang bahkan mereka itu orang-orang kita sebut sebagai wali lalu membunuh orang. Dalam hal ini Siti Jenar kan dihukum bunuh oleh Wali Songo. Bagaimana hanya karena dikatakan kalah popularitas lalu membunuh orang? Tidak ada wali seperti itu. Itu bukan wali. Tidak ada wali Allah ya membunuh orang hanya karena latar belakang alasan politis. Tidak ada. Hukum membunuh sesama muslim itu dasarnya sesama muslim itu dosa besar itu. Dosa besar itu. Itu setelah syirik. Qatlun nafas itu. Tidak ada seorang muslim yang semena-mena membunuh. Kecuali kalau nyata seorang dihukumi murtad, maka hukumannya itu adalah hukum bunuh. Sabda Rasulullah, man baddala dinahu faqtuluh. Nah, jadi bukti bahwa Siti Jenar itu dibunuh oleh kesepakatan Wali Songo, itu bukti bahwa keyakinannya rusak. Mudah. Ini yang kita pegang teguh. Ada sebagian orang membuat diskusi di sana sini, membuat mencari-cari ini itu macam-macam. Diskusi aneh. Saya kira demikian, rekan-rekan. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa berkah sedikit. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mahalil salat sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. السلام عليكم ورحمة الله.